Dengan wajah merah padam, Alvin membuka pintu kamarnya dengan kasar. Alina yang berada di dalam tersentak mendengar suara pintu yang terbuka keras. Hatinya mulai tak nyaman melihat kedatangan Alvin dengan raut tidak ramah. "Siapkan semua barangmu, aku nggak mau tahu." Dalam 15 menit sudah selesai, sungut Alvin, meraih tas ransel miliknya dengan kasar, lalu kembali keluar dengan membanting pintu. Sekilas Alina mendengar suara ibu mertuanya kembali mengomeli Alvin. "Huf, sabar-sabar, aku pasti bisa, aku harus kuat," seru Alina, menyemangati dirinya sendiri. "Mah, kami berangkat, mungkin hanya 2 atau 3 hari saja." Alina menghampiri mertuanya, berpamitan dahulu sebelum keluar dari rumah. Lia mengelus rambut Alina yang terurai lembut. "Maafkan Alvin ya, nak. Dia hanya butuh waktu untuk menerima posisi kamu saat ini," lirih Lia, tangannya berpindah menggenggam lengan Alina. "Iya mah, kalau begitu Alina harus segera keluar, nanti Mas Alvin kembali marah." Alina langsung berlari keluar rumah, lalu memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi mobil. Dengan percaya dirinya ia duduk di jok depan samping kemudi, tanpa ia sadari sorot tajam Alvin tengah menatapnya. "Kenapa?" tanya Alina gugup, melihat tatapan tak bersahabat dari suaminya. "Keluar, duduk di belakang, aku nggak mau bersebelahan sama kamu," perintah Alvin, mengusir Alina. Dengan perasaan malu serta kecewa, Alina pindah ke jok belakang bersama tumpukan barang. Alvin sangat terpaksa membawa Alina atas paksaan mamanya. Lia ingin Alvin terbiasa dengan adanya Alina di kehidupannya. Setelah melewati pertengkaran dengan sang ibu, akhirnya Alvin mengalah, ia membawa Alina. "Mas, kira-kira kita mau mendaki kemana?" ujar Alina, berusaha mencairkan suasana yang sejak tadi menegang. Alvin tidak menggubris pertanyaan Alina, pria itu langsung menyetel musik sekencang mungkin, menunjukkan jika ia tidak mau berinteraksi dengan istrinya. Alina menutup telinga dengan raut wajah meringis. "Kenapa sih dia?" tanya Alina dalam hati. Kendaraan off-road tersebut melaju dengan kecepatan sedang, meninggalkan keramaian kota. Tidak tahu tujuan Alvin kemana, Alina memilih untuk menutup matanya. Lambat laun akhirnya ia tertidur dengan sendirinya. Setelah perjalanan yang panjang, kendaraan Alvin mulai memasuki jalan tol. Tujuannya saat ini ke hutan dinding. Dinamakan demikian karena di sana banyak bebatuan yang tinggi menjulang seperti dinding, di dalamnya terdapat sebuah gunung yang cukup tinggi. Kabarnya, jika berada di puncak gunung dinding tersebut, semua kota dan hutan yang di sekitar dapat dilihat dengan bebas. Selain itu, lautan dengan perairan yang biru cerah menjadi destinasi di atas gunung dinding tersebut. Alvin sudah membayang-bayangi bagaimana indah di atas gunung tersebut. Ia tidak peduli dengan Alina sanggup atau tidak, ia tidak mau ambil pusing. Tepat jam 3 sore, Alvin memberhentikan mobilnya di depan jalan yang terhampar 3 jalur. Pria itu membuka map yang ternyata tidak berfungsi sebab tidak ada sinyal. "Kah, gimana dong? Kalau begini bisa kesasar entar," gumam Alvin, kesal sendiri. Matanya melirik Alina yang tertidur dengan nyenyak. "Kuahako, kuahako." Suara burung hutan yang bertengger di dahan kayu tak jauh dari tempat Alvin berhenti. Cukup lama pria itu merenung, akhirnya ia memilih jalur lewat tebak-tebakannya sendiri. "Kalau nyasar tinggal putar balik," ucapnya dalam hati. Wow, mobil off-road itu berhenti di tengah jalan. Berulang kali Alvin menyalakan tetap saja tidak berhasil. Gegas ia mengecek semuanya terlihat aman saja. Brap! Alvin memukul kap mobil dengan kencang, sampai membangunkan Alina yang terkejut. "Astaga, kenapa lagi sama manusia itu?" gumam Alina. Ia menatap keluar jendela, terlihat seperti berada di tengah hutan. Mata tajam Alvin menangkap Alina yang sudah terbangun di dalam mobil, lalu ia menghampiri dan menyuruh Alina keluar. Pria itu mengeluarkan 2 tas ransel mereka, tetapi ransel Alina yang ia letakkan di tanah. "Ayo jalan kaki," ajak Alvin, berlalu begitu saja melangkahi tas istrinya. Mereka mulai menjalani pendakian di hutan yang asing. Bagi Alvin hutan ini cukup menarik, pohon-pohonnya tumbuh dengan tinggi, dedaunannya sangat lebat sampai menutupi sinar matahari. Kekesalan di hatinya sirna saat mendapati pemandangan di sekitarnya yang begitu asri. Bukan hanya alamnya, ada juga suara hewan hutan yang menjadi ciri khas saling bersahutan. "Mas, ayo istirahat dulu,"
ajak Alina dengan napas yang tersengal-sengal. Kita baru jalan 1 kilo, Alina. Begitu saja capek. Lemah banget sih, cetus Alvin dengan raut sinis. Alina tidak peduli. Ia langsung duduk mengistirahatkan kakinya. Kalau kamu tidak berdiri, aku tinggal kamu, ancam Alvin. Duh, kakiku sudah kram. 15 menit deh boleh ya? Keluh Alina sambil memijat kakinya sendiri. Pria itu hanya menghela napas, lalu melempar kayu berukuran tangan anak bayi, panjangnya setinggi Alvin. Pakai itu, cepat, jangan manja, paksa Alvin, tidak mau tahu. Dengan hati bergetar, menahan kesal, Alina meraih kayu tersebut untuk dia gunakan menjadi tongkat. Dengan kaki yang sudah bergetar, Alina memaksa dirinya untuk melangkah. Kini mereka menaiki bukit tinggi. Karena tidak sanggup, Alina langsung terjatuh. Astaga Alina, kamu itu lemah banget sih, sembur Alvin. Ya udah, tinggal aja aku sendirian. Mas jalan aja sana. Kesal Alina menyahuti suaminya dengan wajah retak. Aku tunggu di atas, awas saja dalam 15 menit kamu tidak naik. Kupastikan kamu sendirian di sini. Ya, sahut Alina. Alvin langsung meninggalkan Alina. Sesampainya di atas sana, ia memperhatikan Alina yang sedang mengurut kakinya sendiri. Di sisi lain, Alina tengah berjuang sendiri melawan rasa takutnya. Belum selesai dengan rasa takutnya, Alina dikejutkan dengan sebuah tangan yang muncul dari belakang pohon. Apa tuh? Batin Alin. Matanya menelisik sesuatu yang bergerak di depan sana, tepatnya berada di dalam hutan yang masih terpantau oleh Alina. Enggak beres ini, gumam Alina, melihat tangan tersebut mulai terlihat sepenuhnya. Dam! Sosok pocong muncul dari dalam kegelapan tersebut. Sontak saja Alina menjerit-jerit tak karuan. Sebagaimana perasaannya saat ini melihat sosok menakutkan itu. Pocong tersebut mulai melayang lurus menuju Alina. Wajahnya hitam legam, mata putih menyala seperti ada bola lampu yang menyinari. Mas Alvin, Alina menjerit sekencang mungkin. Seretet. Sebuah tangan menarik kaki Alina mendekati sosok pocong tersebut. Mendengar suara jeritan Alina, Alvin langsung berdiri menyusul Alina yang berada di bawah bukit tersebut. Kamu kenapa sih? Bentak Alvin. Ada pocong, seru Alina ketakutan. Halah, bilang saja kamu penakut, terus minta pulang, kan? Sumpah, Mas, aku lihat dengan mata kepalaku. Sudahlah, cepat jalan, aku nggak mau ada di sini sampai malam. Alvin kembali berjalan dengan kesal. Alina yang ketakutan langsung menyusul dengan cepat.